Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Kusmawardani, NIM 205211127 dari kelas A57, ingin mempresentasikan tentang naat dan manut. Yang pertama ada pengertian naat dan manut. Naat yang dapat diartikan secara kasar adalah kata sifat, merupakan segala sesuatu yang disebutkan di dalam kalimat setelah isim atau kata benda yang disebutkan, dengan tujuan untuk dapat memperjelas gambaran keadaan yang sedang terjadi atau yang berhubungan dengan isim yang sudah disebutkan. Sedangkan manut sendiri adalah isim atau kata benda yang disifati oleh naat tersebut. Contohnya ja'at tilmidu mujtahidu, yang artinya seorang siswa yang rajin sudah datang. Dalam kalimat tersebut atau contoh kalimat tersebut, lafaz yang berfungsi sebagai manut atau kata yang disifati adalah tilmidu, sedangkan lafaz yang berfungsi sebagai naat atau kata sifatnya adalah mujtahidu. Yang kedua, hukum yang ada pada naat dan manut. Naat dan manut sudah bisa digambarkan seperti saudara kembar yang harus memiliki kesamaan dalam 4 hal. Adapun 4 hal yang harus dipenuhi baik naat maupun juga naut adalah: yang pertama, memiliki i'rab yang sama. I'rab adalah salah satu aspek yang ada di dalam bahasa Arab, di mana aspek ini mengatur mengenai perubahan bunyi kata yang umumnya merupakan syakat atau harokat pada setiap akhir kalimat yang disesuaikan dengan amil yang memasukinya. Contohnya seperti pada gambar, yang artinya saya melihat pemimpin yang adil itu. Pada kalimat tersebut, baik naat maupun naut sama-sama memiliki i'rab mansub atau dibaca nasab karena memiliki tanda nasab yaitu fathah. Yang kedua, memiliki gender yang sama. Di dalam bahasa Arab, satu kata yang sama dapat disusun oleh huruf yang berbeda tergantung dengan gender dari amil yang memasukinya. Yang dimaksud amil sendiri adalah orang yang menjadi pelaku atau objek dari kalimat. Gender di dalam bahasa Arab hanya terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar untuk laki-laki dan muannas untuk perempuan. Contohnya seperti pada di gambar. Yang pertama, artinya seorang siswa yang rajin itu sudah hadir, dan yang kedua, seorang siswi yang rajin itu sudah hadir. Pada contoh pertama, baik naat maupun naut memiliki sifat mudzakkar yang menyatakan laki-laki, sedangkan pada kalimat kedua, naat dan manutnya menunjukkan dan menyatakan muannas atau perempuan. Dan yang ketiga, memiliki adat atau jumlah yang sama. Selain berdasarkan gender, suatu kata di dalam bahasa Arab dapat disusun oleh huruf yang berbeda pula berdasarkan jumlahnya, yang kemudian digolongkan kepada isim mufrad berjumlah 1, isim musanna berjumlah 2, dan juga isim jama' yang berjumlah banyak. Seperti pada contoh, pada kalimat pertama menyatakan satu siswa yang rajin. Ya, pada kalimat kedua, 2 siswa yang rajin, dan pada kalimat yang ketiga, para siswa yang rajin. Ketika kalimat contoh tersebut memiliki naat dan manut yang sama pada masing-masing kalimat, namun adat yang berbeda antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Dan yang terakhir, memiliki ma'rifat atau nakirah yang sama. Yang dimaksud dengan ma'rifat adalah suatu isim atau kata benda yang sudah tentu atau khusus, sedangkan dengan nakirah kebalikannya, yaitu isim yang bersifat umum dan tidak secara khusus menuju kepada sesuatu. Contohnya, pada kalimat pertama artinya seorang siswa yang rajin telah tiba, dan kalimat kedua yaitu siswa yang rajin itu telah tiba. Pada kalimat pertama sendiri kita dapat mengetahuinya bahwa baik naat maupun manutnya merupakan isim nakiroh atau yang masih memiliki arti umum, di mana hal tersebut ditandai dengan naat dan manut tersebut yang dibaca tanwin. Sedangkan pada contoh kalimat kedua, baik naat maupun manutnya memiliki arti khusus atau menunjukkan arti tertentu. Kemudian ada bentuk naat. Naat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu naat mufrad, jumlah, dan juga syibul al-jumlah. Adapun naat mufrad sama seperti isim mufrad merupakan naat yang berjumlah 1. Contohnya singa adalah hewan buas. Sedangkan kalimah merupakan naat yang sudah berbentuk sebagai kalimat yang dilengkapi dengan syibul jumlah yang merupakan manutnya. Baik naat kalimah maupun syibul jumlah harus berupa isim nakiroh yang menunjukkan arti umum. Pembagian naat. Dari definisi tadi, terdapat 2 kaidah penting terkait hubungan antara naat dengan manut. Dan dari sini juga para ulama membagi menjadi 2 kelompok, yaitu naat hakiki dan naat sababi. Ibnu Malik berkata, yang artinya naat adalah topi yang menyempurnakan isim atau manut yang berada sebelumnya dengan cara mensifatinya yang disebut dengan naat hakiki, dan atau mensifati isim yang masih berkaitan dengan manut yang disebut dengan naat sababi. Pembagian naat yang pertama yaitu naat hakiki. Naat hakiki adalah isim yang menjadi sifat atau penjelas bagi manut. Kaidah i'rab naat hakiki yaitu keadaan i'rab naat selalu mengikuti i'rab manutnya dari segi apapun, baik mufrad, mudzakkar, muannas, tsaniyah, jamak, nakiroh, ma'rifat, rofa, nasab, dan jar. Contohnya perubahan i'rabnya, yang pertama ada contoh naat hakiki mufrad mudzakkar, ma'rifat, rofa, nasab, dan jar. Terdapat 3 kalimat seperti yang ada di gambar.
Kemudian ada contoh naat hakiki musanna muannas ma'rifat rofa nasab jar, contohnya ada di gambar. Kemudian ada contoh naat hakiki jamak mudzakkar salim ma'rifat rofa nasab dan jar, contohnya juga seperti yang ada di gambar. Dan untuk contoh naat nakiroh cukup blok alif lam. Misalkan ja'a tolibun mujtahidun, tolibun sebagai maud dan mujtahidun sebagai naat. Pembagian naat yang kedua yaitu naat sababi. Naat sababi adalah isim yang menjadi sifat atau penjelas bagi isim yang masih berhubungan dengan manut. Apa yang menjadi penghubungan antara ma'ud dengan isim ini yaitu dengan adanya dhamir yang menempel pada isim setelah naat. Kaidah i'rab naat sababi ini sendiri, keadaan i'rab naat hanya mengikuti i'rab manutnya dari segi ma'rifat, nakirah, rofa, nasab, dan jar. Sedangkan untuk bentuk mudzakkar dan muannasnya mengikuti isim setelahnya. Berikut ada contoh naat sababi di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa yang artinya, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah yang penduduknya zalim, berikanlah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Naat pada kata zolimi mengikuti manut pada lafaz qaryati dari segi ma'rifat dengan alif lam dan majrur dengan kasroh. Lalu lafaz zolimi juga mengikuti isim ahluha dari segi mudzakkar. Ini sesuai dengan kaidah tersebut. Selanjutnya, hukum kesesuaian antara naat dan manut. Pada naat hakiki, antara naat dan manutnya wajib sesuai dalam segala hal seperti pada definisi yang sudah dijelaskan tadi. Sedangkan pada naat sababi, antara naat dan manut hanya sesuai dalam hal ma'rifat, nakirah, rofa, nasab, dan jar. Adapun untuk bentuk mudzakkar dan muannasnya, naat disesuaikan dengan isim setelahnya. Pada naat hakiki terdapat bentuk tsaniyah dan jamak untuk menyesuaikan dengan manutnya. Sedangkan pada naat sababi, bentuk naatnya tetap dalam keadaan mufrad. Fungsi dan tujuan naat, yang pertama ada pujian seperti alhamdulillahirobbilalamin, di mana lafaz Robbi adalah naat yang berfungsi memuji manutnya yaitu lafaz Allah. Kemudian ada celaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lafaz roji ini adalah naat yang berfungsi untuk mencela manutnya syaiton. Kemudian belas kasihan latofawullahu biibadihi du'afai, yang mana lafaz du'afai adalah naat yang berfungsi untuk mengasihi manutnya yaitu lafaz ibadihi. Kemudian penguat yaitu tilka ngasarotun kalimatun, yang mana pada lafaz kalimah adalah naat yang berfungsi untuk memperkuat manutnya yaitu lafaz ngasyaratun. Isim-isim yang dijadikan naat, pada dasarnya isim yang biasa dijadikan naat adalah isim yang secara lafaz termasuk mustaq, seperti isim fa'il, isim faul, sifat musyabahah, sifat tafdil, dan syigoh mubalaghah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.